Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas subtema 1 ya, subtema 1 yang berisi PPKN, IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Nah, ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ada pertanyaan yang diajukan mengenai subtema 1, chatting ke Bu Farida langsung. Nah, sekarang kita akan langsung memasuki tema 6 subtema 2. Silahkan anak-anak sekalian dibuka buku tulis dan juga buku paket, dan tak lupa LKS-nya. Bu Farida akan menyampaikan inti dari pembelajaran di subtema 2 ini. Yang pertama kita akan mempelajari PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga IPA, dan terakhir IPS. Oke. Satu pelajaran yang belum kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu SBDP, yang pada pertemuan kali ini juga kita akan melewatinya. Nah, insya Allah kita akan bahas sendiri dalam satu forum ya, khusus belajar SBDP. Kita dulukan tema yang PPKN, IPA, IPS, bahasa Indonesia ya. Oke, silahkan dibuka halaman 32. Membangun masyarakat sejahtera. Hak sebagai warga negara. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak dan juga kewajiban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hak sebagai warga negara. Sebelum dilanjutkan ke pengertian hak, silahkan kalian minum terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud hak? Nah, silahkan dibuka dulu bukunya. Hak merupakan suatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak setiap warga negara sudah diatur dalam apa? Nah, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD tahun 1945. Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki warga untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan peraturan undang-undang dasar. Nah, setiap warga berhak berkumpul, berserikat, dan juga berhak mengeluarkan pendapatnya. Selain itu masih banyak sekali hak-haknya. Nah, selain dari hak-hak tersebut, kita sebagai warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan adalah hak yang sangat penting ya. Karena apa? Karena merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Apa itu? Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas masyarakat. Coba bayangkan kalau kita semua tidak ada yang berpendidikan. Nah, akan jadi seperti apa Indonesia ini? Oke. Pemenuhan hak memiliki banyak manfaat bagi warga negara sendiri.
maupun bagi negara. Misalnya, nah, di buku dituliskan contoh pemenuhan hak mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Maksudnya apa? Nah, akan bermanfaat. Apa manfaatnya ketika kita memiliki pekerjaan yang layak, juga apa manfaatnya ketika kita memiliki penghidupan atau kehidupan yang layak? Yaitu kalau kita memiliki pekerjaan, secara otomatis pengangguran akan berkurang dan meningkatnya perekonomian warga negara. Nah, hal tersebut menjadi satu keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Contohnya begini, Budi tamat dari kuliah, dia bekerja sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nah, sebelum dia bekerja, dia pengangguran. Setelah dia bekerja, dia bisa menghasilkan uang secara otomatis, dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Misal Budi ingin membeli mobil, ya dia membeli mobil. Setelah itu dia membeli mobil, dan secara otomatis dari mobil tersebut ada pungutan wajib, yaitu pajak yang harus dibayarkan ke negara. Nah, seperti itu salah satu contoh keuntungan dari tidak adanya pengangguran, atau contoh pentingnya pendidikan, pentingnya mengenyam pendidikan untuk masyarakat Indonesia semua. Untuk mencapai tujuan nasional, hak dan juga kewajiban seharusnya dilakukan secara seimbang agar tercapainya kehidupan berbangsa yang damai dan juga sejahtera. Nah, di halaman 33 di situ ada contoh lagi berupa hak dalam pelaksanaan pemilu. Silahkan dibaca sendiri. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang karangan non-fiksi ya. Karangan non-fiksi berarti nyata. Karangan non-fiksi, teks non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan suatu fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lawan dari kalangan non-fiksi adalah fiksi. Ya, fiksi. Apa itu karangan fiksi? Ya, seperti halnya cerita Harry Potter. Itu adalah contoh salah satu karangan fiksi. Berhayal, absurd, gak jelas ya. Ya, masa ada sapu bisa terbang tanpa ada yang menerbangkan, ya kan? Bisa dinaikin, mana mungkin, ya kan? Itu hanya sesuatu yang ada dalam imajinasi seorang penulis berguna untuk apa? Menghibur kita sebagai pembaca atau sebagai orang yang melihat filmnya. Nah, seperti itu. Dan juga Dora itu juga fiksi itu, ya, tidak nyata. Gunung ada di depannya masih ditanyakan ke orang, di mana letak gunung? Ya, masa nggak bisa lihat depannya? Seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis karangan non-fiksi. Yang pertama ada berita, yaitu sebuah laporan mengenai suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Seperti halnya kalian menuliskan berita tentang berita yang lagi hits sekarang, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Yaitu kalian harus menulis sesuai dengan realita yang terjadi.
Jatuh karena apa? Nah, kan jatuh karena ada kerusakan mesin atau jatuh karena dilempar orang, kalian harus menulis dengan nyata, ya kan? Kalau jatuhnya karena kerusakan mesin terus kalian nulisnya membuat berita dengan kasus jatuh karena dilempar orang batu, itu udah fiksi, tidak masuk dalam karangan non fiksi. Nomor 2, feature, yaitu artikel yang di dalam pembuatannya bertujuan untuk memberikan kesenangan pada pembaca. Nah, ini bisa juga diary, ya kan, diary, siapa yang biasa menulis diary. Nah, itu kalian menuliskan pengalaman kalian hari ini, mungkin ada yang lucu-lucu, kalian tulis baca, sehingga nanti ketika sudah menjadi diary yang sangat banyak atau yang dikira layak untuk disebarkan ke masyarakat umum, itu bisa disebarkan, namanya feature. Yang ketiga yaitu reportase. Apa yang dimaksud reportase? Reportase atau laporan, yaitu naskah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang suatu masalah. Nah, udah jelas ya. Yang keempat, artikel, yaitu karangan yang dimuat di majalah. Kalau kalian membaca majalah, koran, media massa lainnya, kalian akan menemukan kolom artikel. Nah, itu kolom artikel bersifat non-fiksi, silahkan dicari. Yang kelima yaitu makalah. Makalah adalah jenis karangan ilmiah yang lebih khusus pada karya tulis. Yang terakhir yaitu karya ilmiah, karangan yang berisi tentang hasil pemikiran, pengamatan, atau tinjauan yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Nah, ini contohnya skripsi, karya tulis, ya, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur dalam karangan non-fiksi, unsurnya yang harus ada dalam suatu karangan non-fiksi apa saja? Jelas, yang pertama adalah judul, tema, ya kan? Kalian harus menuliskan kalian ingin menulis tentang apa, temanya apa. Nah, itu kalian harus menentukan itu dulu. Misal kalian ingin menulis tentang peristiwa jatuhnya pesawat, nah itu inti dari tulisan kalian adalah itu, silahkan dikembangkan sesuai dengan realita yang terjadi. Yang kedua, data. Data adalah hal yang berkaitan dengan objek, hal yang berkaitan dengan yang Anda teliti. Kalian menelitinya tentang bagaimana proses terjatuhnya pesawat, ya yang diteliti yaitu jatuhnya pesawat itu gimana, seperti itu. Yang ketiga, pembukaan, bagian pengantar suatu karangan. Jadi kalian harus memberi semacam pengantar atau pembuka, kata pembuka. Kalau di karya ilmiah, seperti halnya yang sudah dibahas Mbak Aji kemarin, pembukaan bisa berupa abstrak, ya. Yang keempat, analisa, mengolah data yang sudah terkumpul. Kalian sudah mendapatkan data dari berbagai sumber, tinggal kalian mengolahnya menjadi suatu kata-kata yang bagus. Setelah itu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah garis besar suatu karangan. Nah, kalian menyimpulkan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri, ya. Tadi kita membahas tentang unsur-unsur dulu, baru ciri-ciri, ya. Terbalik, nggak apa-apa. Ciri-ciri karangan non-fiksi, yaitu yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Ya, ditulisnya itu ya apa ya, nggak pakai gaya-gaya bahasa yang susah dimengerti atau harus berpikir 2 kali. Yang kedua, menggunakan kata
denotatif atau kata yang memiliki makna sebenarnya, nggak usah pakai bahasa yang harus dimaknai 2 kali kayak bahasa Inggris. Kalau diperlukan nggak apa-apa, tapi kalau ya sebaiknya dihindari. Yang ketiga, berbentuk karangan ilmiah. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Nah, sesuai fakta. Kalian sudah mengamati apa? Mengamati jatuhnya tikus dari atap, lalu mengakibatkan tikus tersebut mati. Nah, itu juga bisa masuk karya ilmiah. Ditulis berdasarkan fakta. Nah, tikus itu jatuh karena telah berperang dengan tikus satunya, boleh. Itu berdasarkan fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah tikus itu berperang lalu jatuh dan mengakibatkan tikus tersebut meninggal. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, silahkan dibuka halaman 44, ilmu pengetahuan alam. Silakan minum terlebih dahulu. Perawatan organ reproduksi. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang puber atau pubertas dan juga ciri-cirinya pada laki-laki dan perempuan. Nah, pada kali ini di subtema 2 kita membahas tentang perawatan organ reproduksi. Nah, kenapa sih kok perawatan organ reproduksi itu sangat penting? Ya, karena jika kita tidak melakukan perawatan, akan menimbulkan beberapa gangguan, ya kan? Gangguan yang merugikan bagi diri kita sendiri. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membacakan perawatan kesehatan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu mengganti celana dalam sehari 2 kali dan tidak menggunakan celana yang terlalu ketat. Nah, yang kedua, tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon. Bahan nilon tuh bahan yang gimana sih Bu Farida? Bahan nilon itu yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan tas ya. Bahannya berserat kasar, itu jangan digunakan. Karena kain nilon tidak bisa menyerap keringat atau air. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang keluar dari anus dan penis menggunakan air bersih. Nah, ini sangat penting penggunaan air bersih untuk perawatan organ reproduksi. Yang keempat, menjalani hitan guna mencegah penumpukan kotoran. Ini sangat penting untuk laki-laki. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. Jangan sering-sering mandi dengan air panas ya. Enggak air panas, air hangat maksudnya. Kalau tidak diperlukan sebaiknya mandi dengan air yang bersuhu normal. Yang keenam, menjalankan pola hidup sehat, seperti halnya kalian harus berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, menghindari rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ke perawatan kesehatan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Usahakan tidak lembab karena kelembapan dapat memudahkan tumbuhnya suatu bakteri dan juga jamur. Ya, ini bisa sangat berbahaya. Yang kedua, membersihkan vagina dan anus dengan air bersih. Nah, sama ya, penggunaan air bersih untuk perawatan organ reproduksi pada manusia itu sangat penting. 3. Setelah buang air besar, gerakan membersihkan searah. Nah,
dari daerah vagina ke anus. Dan ini diharapkan pembersihan organ reproduksi wanita dari depan ke belakang. Gunanya apa sih? Nah, agar kotoran yang berada di anus tidak masuk ke dalam vagina. Seperti itu. Yang keempat, tidak menggunakan cairan pembilas vagina kecuali ada infeksi. Nah, ini biasanya banyak dijual di toko-toko ya. Untuk membersihkan apa? Tuh, misalkan jika kalian pasti bisa menemukan air bersih, air putih bersih, gunakan air saja, lebih aman. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. Yang terakhir, membuang kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Materi kita yang terakhir tentang ilmu pengetahuan sosial, perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan pasukan sekutu. Namun setelah mengetahui bahwa Nica atau pasukan Belanda ikut dalam rombongan sekutu, maka bangsa Indonesia jadi curiga. Takutnya pasukan sekutu ini akan menegakkan kekuasaan kembali di Indonesia. Itu yang masih sangat menjadi menjadi trauma. Indonesia sudah dijajah lama, setelah itu pasukan sekutu datang bersama Belanda, pasti akan trauma. Akibatnya di beberapa tempat sempat terjadi pertempuran besar antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Nah, yang mendompleng sekutu. Nah, di sini ada 9 pertempuran atau 9 peristiwa. Yang pertama ada perjuangan 10 November tahun 1945 di Surabaya. Itu bisa dibaca sendiri. Setelah itu yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Nah, setelah itu yang ketiga ada pertempuran Medan Area yang berada di Sumatera Utara, ya kan? Yang keempat ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini ada di Bandung. Jadi banyak sekali wilayah-wilayah yang memang bertempur, memang merasakan trauma tersendiri atas kedatangan sekutu itu. Pada akhirnya mereka langsung curiga, ada perasaan takut dan juga harus melawan, yang pada akhirnya mereka melakukan pertempuran ini. Yang kelima, Puputan Margarana 20 November 1946. Puputan Margarana ini di Bali ya, di Bali. Yang keenam, Perjanjian Linggarjati. Nah, pada tanggal 10 November 1946 di dekat Cirebon, Gunung Jati, Linggarjati, Cirebon ya. Yang ketujuh, agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Yang kedelapan, perjanjian Renville. Ini kan perjanjian Renville itu adalah nama salah satu kapal milik Amerika ya. Nah, kenapa kok dinamai Renville ya? Karena perjanjiannya dilaksanakan di atas kapal milik Amerika yang bernama kapal Renville. Yang kesembilan yaitu agresi militer Belanda 2. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, sangat banyak sekali peperangan atau pertempuran besar antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Secara otomatis ini juga juga sangat merugikan bangsa Indonesia, tidak menguntungkan, karena juga yang mendapat kerusakan juga bangsa Indonesia. Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia.
Salah satu kewajiban kita untuk tetap membela kemerdekaan Indonesia, seperti halnya yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kewajiban kita ya. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Untuk selanjutnya tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung, silahkan dibaca sendiri. Oke. Nah, kita belum mempelajari tentang SPDP. Insya Allah kita akan mempelajarinya sekalian di satu hari ya. Kita gabung. Dari sini Bu Farida akhiri, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.